Astagfirullahaladzim. Yang melatar belakangi penyaliban itu siapa? Saya kasih pertanyaan kamu. Kenapa di masjid dipasang tuh sampai 10? Supaya kau itu sadar, supaya masuk di kupingmu, agar kau itu jangan menerima hadiah dari iblis. Kamu dengar tolol, imanmu tanpa mengadu orang lain. Paham tak kamu? Tanpa kamu suruh orang itu. Lah kenapa kamu kejang-kejang sih? Tolol. Loh, kenapa kamu? Cuma saya mau nanya, lo kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Lah, kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Karena Yesus itu orang baik, orang benar. Jadi Tuhan marah. Tuhan marah kalau orang benar disalibkan. ya udah, kalau memang dia baik dan benar, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 6 kekejian, bahkan 7 yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Ya sekarang gini, kalau memang dia baik, kenapa kau hina dia? Kenapa nggak kau ikuti dia? Kenapa saya hina? Justru saya memuliakan dia. Saya mengatakan dia nggak dibunuh. Kamu yang menghinakan dia dengan mengatakan dia diserahkan oleh iblis. Ya udah, kau yang menghina. Oke, sekarang terima dia sebagai Tuhanmu, sebagai Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Orang Rasul utusan Tuhan kok jadi Tuhan? Ya udah, terima dia Rasulmu. Dia memang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kok saya bukan Bani Israel? Kenapa yang lain terima? Kenapa dia nggak mau terima? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada umat Israel. Ya udah, Matius 15 nomor 24. Masa saya harus nyamar kayak kalian? Emang gue serigala? Tapi dia baik. Tapi dia baik. Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus itu serigala. Serigala. Jadi saya nggak mau disebut serigala sama Yesus. Oh, nggak mau serigala. Ya udah, tarik omonganmu itu, Yesus itu baik. Kau bilang. Iya, Yesus memang orang baik. Bang Suma ini memang dia rasul, dia utusan Tuhan, dia duta Tuhan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Siapa kalian rupanya? Berarti dia berarti Israel itu bangsa diberkati Tuhan. Memang dulunya Bani Israel itu bangsa yang diberkati. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Ya udah, di Al-Quran pun kau bilang seperti itu. Tapi saya bukan Bani Israel. Saya bukan serigala kayak kalian. Sorry. Dengar orang ngomong juga kan. Sorry, dia ngomong sendiri aja. Lah kan kita ganti-ganti namanya cicok. Jadi, gantilah. Ya kan namanya cicok, Bang. Namanya cicok. Kamu sendiri mengatakan Yesus itu baik, tapi nggak kau terima. Sedangkan Muhammad tidak baik. Coba kau pakai otakmu. Coba kau pakai otakmu. Coba kau pakai. Yesus itu mengaku diutus untuk siapa? Nah, untuk manusia. Di mana dalilnya? Baca, makanya kamu belajar kitab itu. Mana? Tunjukkan pengakuan Yesus kalau aku diutus kepada seluruh manusia. Mana? Jadi nggak kau terima Yesus itu sebagai juru selamat? Dia juru selamat untuk Bani Israel, kopla. Kalian goplak. Lah, mana pengakuan Yesusnya kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Bodoh kalian goplak. Makanya jangan dasar tuyul, tukang tahayul. Kamu nggak bisa utusan hanya untuk Bani Israel. Kok kau bukan Bani Israel? Kau Bani kampret. Kalian Bani kampret. Bang Suman jangan Bani kampret. Jawabanmu itu adalah dosa. Iya, hantam terus. Terus. Iya. Kau pikirnya. Kau sebut puki, habis itu besok kau sarapan pakai puki. Kau sebut anjing, besok kau makan siang pakai anjing. Kau sebut babi, besok kau makan pakai babi. Dasar jangan kau bilang makan babi, nanti kau yang pernah makan babi. Enggak, sorry kami Muslim. Jadi gitu saudara, ya. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Dalam Wahyu 3 nomor 9, orang-orang yang mengaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel, dia itu adalah jemaat iblis. Berarti Katolik Roma ini yang punya akun Katolik Roma ini yang bukan Bani Israel ngaku Israel, jemaat iblis. Kalau kau memang mengaku itu Yesus, Bang Suma, ya terima dia. Bang Suma, saya terima dia sebagai utusan bagi Bani Israel. Terima dia. Saya bukan Bani Israel, saya bukan serigala kayak kalian. Kalian aja yang serigala.
Yesus Kita itu nggak diutus hanya serigala. untuk domba. Kita Domba nggak itu Bani serigala. Yakub. Kalau memang kita serigala, Sementara kalian bukan kita domba, akan masuk kalian kalian itu bukan Yesus kelompok. kan kalian. Ngerti Susah kau? kali kau ditanya ya. Susah kau ditanya ya. Karena Kenapa? kau selalu makan babi, otakmu nggak berfungsi. Oh, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Kalian jadi terus? Bani Israel. nah terus? Kamu Bani Israel. Nah, iya, saya bagian dari Israel. Kamu Bani Israel. Iya, saya bagian Israel. Bukan saya tanya bagian, keceluk. Kamu Bani. Iya, Bani saya itu Bani Israel. Kenapa anak kamu? keturunan Israel. Iya, saya keturunan Israel. Kamu dari keturunan yang mana? Oh, kau pelajari bagus-bagus. Biar tahu kau. Dasar serigala berbulu koplak. Kau serigala. Kau bukan Bani Israel, kau ngaku Bani Israel. Itu namanya setan, penipu, serigala kurapan kau. Kesalahan kitabmu pun nggak kau bisa kau buka. Allah, mana ada salah dalam Al-Quran? Kau bisa baca rupanya Quranku. Berapa istrinya? Lu kok jadi punya istri? Yesus Berapa itu berasal istrinya? dari istri keberapa? Aku Jawab tanya dulu, kau. berapa istrinya? Yesus itu berasal dari Berapa istri istrinya? Kok keberapa? ngelak kau? Kok ngelak? Malu kau kan? Malu Berapa kau kan? istrinya? Hei, berapa istrinya? istri Umur enam Daud, kakeknya Yesus? Ayo aku tanya kau. Berapa Umur istri 6 tahun. Daud? Jawab dulu. 600 bininya Daud. Ku tanya kau sekarang. Berapa Dari istri 600 bini Daud itu, Berapa istri Yesus junjunganmu? berasal dari istri yang keberapa? Berapa istri junjunganmu? Malu kau jawabnya. 130, Malu kau 150, jawabnya. 250, istri yang Malu kau ke-2000, jawabnya. 200, istri yang Malu kau ke-300, jawabnya. istri yang Aduh, ke-400, istri yang ke-401. Hah? Gimana? Kasih kalau kau. Tanpa poligami kau tidak punya Tuhan yang keluar dari kubur. Berapa kawan. istri junjunganmu? Jangan kau tantrum di sini. Berapa istri junjunganmu? Hei, tanpa poligami Tuhanmu itu tak ada. Berapa istri junjunganmu? Malu kau Paham kau? Malu kau Yesus menjawab. itu berasal dari hasil poligami. Berapa istri Paham junjunganmu? kau? Yakub Itu itu jawab dulu, istrinya berapa istri junjunganmu? 4, Salomo itu istrinya ratusan, Berapa istri Daud junjunganmu? istrinya Kok nggak berani 600-an. kau jawabnya? Yesus itu anak Daud. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Berapa istri junjunganmu? Bukan Yesus itu. Ayo, ayo, berapa istri daripada kakeknya Tuhan lu? Ayo. Gak usah kakek-kakeknya. Ya junjungan ngapain kakeknya. coba? Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Berarti kau Roma lebih 3, on daripada Roma anak- 1 anak nomor SLB. 3. On, Yesus on, berasal on. dari sperma Belum sanggup Daud. kau menghadapi saya cuma belum sanggup. Roma 1 nomor 3, Belum sanggup Yesus menghadapi berasal saya, Juma. dari sperma Daud. Sekarang sperma Daud itu yang disuntikkan Berapa ke istri yang istri keberapa? junjunganmu? Istri Daud itu Berapa istri ratusan junjunganmu? Jawab cahaya. itu aja dulu. Berapa istri Mampus junjunganmu? sudah kau kan? Kok malu Ayo, kau mampus menjawabnya? kan? Mampus Berapa kau istri kan? junjunganmu? Masih mau kau datang ke besok? Junjunganmu berapa istrinya? Itu aja jawab dulu. Kok malu kau jawabnya? Ayo, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Istrimu satu, kakeknya. Dia sudah perkosa istrimu. Dia sudah perkosa istrimu. Tuhanmu itu kakeknya punya bini Iya. 600-an bininya. Dia sudah perkosa istrimu. Dia perkosa di lubang pantat Ini istrimu. lagi selalu karena kebiasaan perkosa babi mau Iya, perkosa perkosa istrinya istrimu. orang. Perkosa di lubang Memang pantat kalian istrimu. Kebiasaan kalian dia ini. sejarah paling Kebiasaan. goblok kalian itu Bang Suma. Apa? Sejarah kalian paling Kamu dengar baik-baik Bang Juma ya. Kesejarahanmu yang paling hancur. Tuhan turun ke Kalian bumi. goblok. Orang Bisa di puting. kandang domba kalian di pohon kurma. Goblok kalian. Turun ke bumi Tuhan bisa puting. Sejarah kau yang paling goblok. Orang di kandang Tuhanmu domba, mereka mati di dibunuh pohon sama kurma. setan. Goblok kau. Tuhan kok dipersembahkan sama setan. Parah. Lukas 22 nomor 3. Lalu setan Memang merasuki jiplak nggak Yudas. jelas kau. Parah. Tuhan kok dikalah sama setan. Dasar tuyul. Kok Tuhan dikalah sama setan? Puci babi kau. Apa kepukian? Apa lagi ini maki-maki aja terus ini satu ini. Sah. Dasar keturunan penjajah. Mental penjajah. Agama dibawa sama penjajah. Mentang-mentang agamanya dari agama penjajah. Masuk ke sini maki-maki orang. Cuki mai. Balau pemakan tikus. Memang Bang Suma goblok sekali. Kau cuma bisa maki-maki. Maki-maki aja terus. Saya bertanya, saya menyatakan fakta.
Cuman fakta itu menyakitkan. Ya mau kayak mana? Yang kayak gitu, disenggol dong. Kau terlalu Halilintar. minum kencing unta kau tuh. Ya daripada kau disuruh dalam dalilmu roti dibakar di atas tai kering, mampus kau. Kau sudah makan roti. Kau sudah makan roti, jelai. Mabuk kencing unta kau. Kencing unta. Berapa istri junjunganmu Juma? Berapa istri kakek Tuhanmu? Berapa istri kakek Tuhan lu? Istri daripada nabiku itu 11. Nah, kau jujur sama aku sekarang. Berapa istri kakeknya Tuhan lu? Banyak Jawab. ya Juma ya? Kok banyak ya? Jawab. Jawab. Ayo. Kutanya dulu kau. Kakeknya Tuhanmu itu berapa istrinya? Kalau saya kan udah akui. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ayo. 11 loh, paling banyak 11. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Sekarang saya tanya. Kau jawab. Kakek Tuhanmu itu, kakek Tuhanmu ada berapa? Jawab, kau jujur. Ayo, kakek Tuhanmu itu, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Jawab. Dia Woi, kakek Tuhanmu itu ada berapa istrinya? Jawab. Puki istrimu 1. Aku tak sampai ke situ. Dasar anak-anak setan. Anak-anak setan. Orang-orang yang menginginkan Yesus itu mati itu anak-anak setan menurut Yesus. Puki istrimu 1. Sekarang aku tanya samamu. Kenapa kalian mau Yesus mati? Berapa itu junjunganmu Juma? Karena puki istrimu. Itu karena puki istrimu. Ini orang-orang ini, saudara-saudara muslimku, kenapa mereka kayak begini? Karena mereka sudah tak mampu lagi menghadapi Bang Suma. Jadi mereka naik ke sini ngamuk, emosi, Dikasih doa dulu guru Nek, berani ini nih. Puki perkosa istrimu. Itu coba lah. Juma, Kau itu kalau tidak bisa menghadapi saya lagi, jangan kau mengamuk, kau usah kau maki-maki. Karena saya tidak akan pernah mengalah sama kalian. Saya tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Saya menguasai data, kamu cuma menghujat. Siapa yang mau hadapi saya diskusi di antara kalian 3? Siapa? memang kau nyerocos. Iya, siapa yang mau hadapi saya sekarang? Pasti kau yang benar. Silakan. Kau anda mendengar orang ngomong? Silakan. Ya, ini yang baju hijau, yang lain, yang 2 ini. Host, yang dua ini tolong dirantai dulu, dirantai. Ya, kasih dulu dia tulang, kasih tulang. Yang 2 orang itu kasih tulang dulu, kasih tulang sama dedak. Juma. Kau makan dedak dulu kau, makan dedak aja dulu. Habis nanti giliranmu. Kau minum dulu kencing unta dulu, baru kau bicara. Nah, itu bagus. Ayo, gimana? Kau sudah minum darah Tuhanmu hari ini? Memang saya sudah minum. Hei! Ayo viralkan. Ada orang minum darah Tuhannya. Agama setan. Kalau saya sudah minum, kenapa? diminum. Allahu Akbar. Darah Tuhannya diminum. Kalau kau minum kencing unta, kawin sama umur 6 tahun bisa. Aduh, ternyata penghujat juga. Kupikir tadi masih sehat, ini ternyata tak sanggup juga diselamatkan, teman-teman. Udah turunin. Kau ke gereja, isap ibu jari pendeta kau itu, ibu jari kakinya yang kiri, ya. Isap-isap itu si kuyuangnya, isap. Aduh, kupikir kau itu masih bagus di antara 2 binatang tadi. Ternyata kau juga parah. Ditanya baik-baik, apa yang kau harus ucapkan kepada iblis yang telah kemudian memperdaya Yudas untuk berkhianat kepada gurunya Yesus? Ngamuk. Itu kan perspektif kamu. Lah, saya bertanya ke kau. Kalaupun saya salah, itu saya. Tapi kamu ngambil sikap dong. Apa yang kamu harus lakukan kepada dia yang telah berjasa menyelamatkan kau? Yesus itu juru salib. Tidak ada Yesus bisa disalib tanpa ada yang menyalibkan. Harus ada yang menyalib. Dia sudah dinubuatkan. Oke, berarti dia dinubuatkan menjadi penyalib.
Apa kemudian hasilnya? Dia dikhianati. Apa hasilnya imam kepala mahkamah agama, orang Parisi membuat tipu muslihat? Apa hasilnya untuk kamu? Apa yang kau terima dari itu semua? Pelanggaran terhadap firman Tuhan, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang tidak bersalah. Apa yang kau terima dari pelanggaran tersebut? Nah, itu yang harus kau jawab. Ya, malam kawan. Gak usah berkuar-kuar saja, Suma. Ya, kenapa lagi? Nanti lehermu itu bisa terpotong karena kau berkuar-kuar saja begitu. Ngancam ini? Ya. Ngancam? Enggak. Terus? Enggak ngancam, tapi lehermu itu bisa bengkak dari dalam itu, keluar semua uratnya itu kalau kau begitu. Oh enggak, saya kan dalam keadaan membela Yesus dari hinaan kalian. Kau membela Yesus atau kau membela Mamat? Saya membela Yesus. Ya, saya tanya kau, Suma. Mau bertanya Kau hebat ya, kau hebat ya. bilang dong, saya mau tanya kau, boleh kan? Kalau mau bertanya itu bilang dong, Pak Tanya Guru. kau hebat. Pak Guru, saya mau bertanya, Pak saya Guru. mau tanya kau. Kayak gitu dong. Kau Jangan bukan kok guru saya. songong, tapi Untuk ujung-ujungnya apa? bertanya. Nah, saya tanya kau sudah Suma. Kau bertanya ini karena kapasitasmu sebagai... Saya mau tanya kau. Iya, kapasitasmu sebagai murid kan? Murid bertanya ke guru, betul? Murid bertanya ke guru, betul? Bilang dulu, ngaku dulu. Kalau kau agak sehat, ku daftar kau nanti jadi muridku. Tapi kau gila kayak tadi juga, ogah. Saya nggak mau ya belajar orang sama saya orang gila. Gimana? Akui dulu, Pak Guru, saya mau bertanya. Bilang gitu, cepat. Nanti tak ajarin gimana caranya menghitung. Cepat. Pingsan Ayo. nih. Woi, Mentimun. Cepat. Di mana dalam Quranmu bahwa nonotmu harus dipotong? Woi. Ngomong Suma. Woi Suma. Tidak ada. Coba kau tunjukkan dalam Quranmu Suma. Tidak bahwa ada. nonotmu itu harus dipotong. Anggaplah tidak ada. Woi, di mana dalam Quranmu bahwa kau harus Anggaplah dipotong tidak sunatmu? ada. Harus kau disunat. Anggaplah tidak ada. Terus. Woi, kenapa anggaplah tidak ada? Kenapa kau lakukan kalau itu tidak ada? Melanggar nggak? Saya Katanya melanggar nggak? Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu. Saya melanggar tidak? Kenapa kau tidak bisa jelaskan itu semua Boneng? Saya Woi, melanggar Boneng. tidak? Saya melanggar Woi, tidak? Di mana dalam Quranmu dijelaskan bahwa kau harus disunat? Tidak ada. Weh, berarti kau itu melanggar. Apa yang kulanggar? Kau katakan bahwa kau mengikut Abraham. Apa yang saya langgar? Apanya yang kau ikut itu? Apa yang saya langgar? Ciplak itu orang Yahudi. Jadi di dalam Weh, Al-Quran, Boneng, dengar baik-baik Boneng. di dalam Bahwa Al-Quran kau tidak ada tahu perintah sunat. Saya apa bersunat. maksudnya itu? Sebaliknya, Apa tujuannya di dalam itu kitab yang sunat kau itu? ambil dari Yahudi ada Oke, perintah apa sunat. tujuannya Kenapa kau sunat tidak itu, bersunat? Boneng? Woi, katanya kau mengikuti ajaran Yahudi. Kau Emosi ikuti dia. Taurat. Kau ikuti Emosi. Taurat. Ya, mana dalam Quranmu? Emosi dia, Diperintahkan teman-teman. dalam Quranmu. Woi, Boneng. Emosi dia. Sakit sekali hati kau ya kawan. Nggak Sakit ya, bisa kawan. dia menjawab. Ya, nggak bisa dia jawab. Coba. Sakit kali hatinya dia. Sakit kali hatinya. Tidak ada perintah langsung Itu dalam saja Al-Quran. dia tidak bisa jawab karena sekali itu hatinya. tidak ada dalam Quran. Ya, Saya sudah jawab tidak ada. Sudah ku jawab. Nah, Dan itu katanya nggak bisa jawab. Di mana ada dalam ajaranmu itu, Boneng? Sudah ku jawab. Sudah ku jawab. Siapa bilang saya tidak bisa jawab? Nah, sekarang saya balik bertanya, boleh? Boleh? Boleh. Boleh saya balik nanya? Saja itu anak 6 tahun. Gantian. Palapean. Boleh saya balik bertanya? Coba Boneng. Boleh saya balik bertanya? Seandainya dia di Indonesia, sudah di penjara dia. Boleh saya balik bertanya? Apakah dia menjadi layak dijadikan junjungan?
Boleh saya balik bertanya? Dia Nabi hanya satu istrinya. Setelah menyatakan dirinya. Boleh saya balik hanya? Kali istrinya. Sakit kali hatinya. Terlalu menancap kayaknya tema ini ke jantungnya, Kang. Ini terlalu tertancap ini pertanyaan. Ini apa? Junjunganmu itu langsung pada kesurupan semua guru. Iya, temanya bikin mereka kesurupan. Remis dulu. Sembelit dia nih, sembelit udah 2 tahun, ndak Sudah 2 tahun ndak bapak ini. Sampai rontok itu rambutnya. Setiap mau keluarnya lewat mulut. Aduh, parah. Tenang. Sakit kali perasaannya dengan tema ini, karena memang apa yang diuraikan tema itu fakta. Ternyata iblis itu pahlawan. Aduh, parah. Itu ajarannya junjunganmu. Ajarannya. Menderita dia. Assalamualaikum. Coba. Menderita kali dia kan. Itu bisa enggak? Apa? Akal tidak. Mana? Bagaimana kamu sembah-sembah? Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Taurat saja mengatakan jangan berzina. Taurat mengajarkan hanya satu istri. Bagaimana kau katakan bahwa? Coba di mana Taurat cukup satu istri? Di mana dalilnya? Di mana? Iya. Di mana? Jangan berzina. Di mana dalilnya cukup satu Jangan istri? berzina. Hanya satu istri. Mana yang dalilnya? Taurat, ya? Di mana dalilnya? Loh, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aduh, Hanya satu istri. Mana dalilnya? Kan di sorga. Coba Mana kok dalilnya cukup satu istri? ajarannya Mana? junjunganmu. Di perjanjian sorga baru masih tidak lonte. ada dalilnya perintah satu istri. Di sorga saja Apalagi di masih ada perjanjian lonte. lama. Itu ajaranmu loh. Ngamuk dia, Kenapa ngamuk. bisa ada ajaran begitu? Ngamuk. Ya, laki-laki Gara-gara jadi ketahuan kalau dia anak setan. Justru di Torah itu di Kejadian 4 ayat 19 itu 2 istri. Di Genesis, Kejadian Genesis 16 1 sampai 4 juga 2 istri. Abraham. Nanya. Yakub memiliki 2 istri, Lea dan Rahel. Kalau di Torah. Nih Bang Randy ini masih Kristen, Trinitarian ya Bang Randy. Kasihan ini saudara-saudara Kristen. Bang Juma ketawa menutupi malu ya. Ini lagi. Ketahuan kalau mereka adalah anak-anak setan. Turun double sama si Juma. Kok malah marah? Diskusi aja kita, diskusi. Kabur. Hei, Kanyolik. Pugi lagi, saya lagi perkosa istrimu. Kapan kau rencana mati? Saya lagi perkosa di lubang pantat istrimu. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, kejam kali lah penyembuhan sini. Pengkhianat kau. Kenapa kau emosi kawan? Kenapa? Kamu posisi di mana? Pengkhianat. Saya kasih tahu, kau posisi saya bunuh kau. Saya di Makassar, Di Makassar mana? Di mana kau? Di mana kau, Ji? Di mana kau di sini? Saya di Makassar. Di mana kau? Saya di Sudiang. Di Sudiang. Di mana Sudiang. kau di Sudiang? Di Sudiang dekat bandara. Betul. Iya. Mungkin Kamu nomor. catat nomor saya, babi. Kau catat. Oke, Big. Siap. Sebut Maki. 0813. Terus 4609. 4609. Terus 7725. 77. Catat Miki. Jamu kau sopan bicara, kucing. Anjing. Begitu aja. Berapa lagi? 77 berapa? Puki anjing kau goblok. 77 berapa? 77 berapa?
Kenapa kau takut sebut nomormu? Lu goblok, saya sudah kasih tahu kau anjing. Ulang toh. 081 346 Lahir tidak 2 kali goblok. Kau 09 berapa terakhirnya? Ya 742 anjing. Apa kau bilang ini? 09 Yakin kau di sini? Yakin kau di Makassar, Ji? Saya di Makassar. Betul gak, Ji? Betul? Iya, saya di Makassar. Oke. 0977. Awas kau. Jamu ku sopan bicara, weh. Jamu ku sopan bicara. Jamu ku bicara. Ya makanya. 77 berapa? 77 berapa nomormu? Kau belum tahu orang timur, Puki anjing kau. Saya tidak pernah takut sama kau. Puki anjing kau. 77 berapa? 77 berapa? 742 Puki goblok. Kok berubah lagi? Tadi 35 sekarang 42. Ini berapa? Puki anjing kau. Berapa nomormu, weh? Kau itu kalau kau tidak makan satu hari kau sudah mati kok. So hebat kali kau. Lucu sekali. Lucu sekali kau. Saya cuma tiup kau itu kau langsung pingsan. Kau sekosok cewek hebat. Berapa nomormu? Lagi manusia, kau tahu ya? Berapa nomormu? Gimana kita ketemu? Mau goblok. Kamu jangan bohong. Justru saya minta nomormu ini, weh, pengecut. Pengecut, saya minta nomormu ini. Saya langsung telepon sekarang. 0813460977 berapa? Ini manusia, kau lucu sekali kau ya. Takut. Tadi ngancam. Minta alamat. Mau kasih nomor. Kau dengar baik-baik ya, dengar baik-baik kau goblok ya. Tidak sejarahnya orang timur. Kau dengar. Cuma bagaimana kalau saya nenen itu istrimu? Sesuai ajarannya agamamu bagaimana? Pengkhianat. Bapak dengar dulu. Ya, pengkhianat. Tidak sejarahnya orang timur takut Puki kau anjing. Saya juga tidak ada sejarahnya takut sama kamu. Bakal kau punya rumah di sini Puki anjing. Kau di mana di sini? Saya tidak takut. Saya rumahku di Sudiang, bosku. Di Sudiang di nomor berapa? Sudiang nomor berapa kau? Bumi Permata Sudiang, bosku. Kau sebut aja nomormu. Sebut nomormu. 081346 saya di Andi Tondro 0977. Saya dengan kau, saya di Andi Tondro goblok. Iya, sebut mi nomor tak. Sebut mi. Sebut nomormu. Kenapa kau nggak berani? Kenapa? Kau keluar goblok. Kau keluar dari si live. Kau telepon dengan saya. Enggak. Kau sebut nomormu dulu baru saya telepon. Iya, saya sudah DM itu. Kau lihat di situ. Tidak, kau sebut di sini. Goblok. Saya sudah DM kau. Kau kasih keluar. Kau keluar. Apa di DM-mu apa? Kami dua. Host. Apa di DM-mu? Tolong kasih keluar kami dua. Saya kasih kirim situ nomor. Kau belum? Oh, coba saya cek ya. Saya cek dulu ya. Jangan kau keluar dari sini. Saya yang cek. Sabar kau. Kau cek. So hebat kali kau. Kau mandi sama orang timur. Kau bisa makan kepudagi Puki anjing kau. Ini ada yang ngorok siapa ya? Berani sama saya on cam. Coba on cam kau. Puki anjing kau satu Puki bangsa kau. Kau di mana juga? On cam coba. Kau Naruto kau. Bisa pindah-pindah kau. Nggak mau naik. Puki goblok. Coba kau on cam. Saya mau lihat mukamu. Ini Gurunda kena report atau gimana ya? Enggak, Gurunda lagi ngecek nomor ini. Yo siap-siap jihad kawan-kawan. Alpi, kita jemput syahid kita. Mana nih yang ke rumah papa di sorga atau kita yang ketemu surga? Om Kian coba digedein ini Om Kian. Si Alpi nggak monitor ini? Yang mana digedein? Itu yang tadi yang nantangin Om Suma. Oh, itu biasa. Nggak berani on cam. Ada yang ngorok siapa ya? Ini yang ngorok. Cikaleng. Apa pujian? Apa kau, babi? Kau di mana? Coba on cam. Kamu telepon saya aja. Kamu pakai DM saja. Ngapain kau di sini? Buat apa? Kau berani? Maka kau lagi nanti. On cam coba. Goblok. Nggak bisa on cam dia baru berapa? 374 dia. Pembohong, penipu. Kau pikir kau kiri nomormu, nggak ada nomormu. Bikin malu be.
katanya sudah dikirim DM, nggak ada be, penipu. Weh, nggak malu be, pret, nggak malu. Kau nggak usah tantang Om Zuma dulu, saya yang ketantang saya. Jangan deh. Ini mainan buat saya nih, pelawak. Orang kayak gini kalau ketemu langsung pingsan. Baru lihat saya udah pingsan. Katanya ngirim nomor di DM, pret. Makanya kurangi makan sagu. Dia ini di mana ya? Katanya di Makassar, di Jalan Andi Tonro. Dia naik di sini ngomong, ngata-ngatain bini di bawah-bawah. Lo ini jujur di Makassar lo. Ini, oi, akun Katolik Roma, jujur lo di Makassar. Mana nomornya? Katanya di DM pakai nomor. Pengocot. Katanya saya kirim nomorku. Apa ini puki babi? Kau lihat ini anjing, apa ini puki babi? Gedein itu. Mana coba. Besarin, kasih besar dia. Mana nomormu? Puki anjing kau bikin takut, kau puki babi kau. Oke, saya lihat lagi, turun lagi. Ini sosokan nih orang, sosokan. Apa ini? Kau menghujat betul bangsat kau pikir takut kah? Ya diskusi aja bang, diskusi aja. Mau nggak diskusi? Kalau cuma ngomong-ngomong besar, saya rasa anak kecil pun bisa bang. Coba balik kameramu, coba putar kameramu, saya melihat mukamu. Oi. Semakan kau daging nanti. Bencong, balik kameramu coba. Kamu di mana? Oi, anjing kau di mana kau? Hah? Kau di mana? Ini orangnya apa? Hah? Kasih tahu kau juga satu. Kau kirim ke saya nomormu. Kau di mana? Open cam aja bang, open cam aja. Babi kau. Makanannya abang itu, babi itu makanannya abang. Iya, kenapa? Kalau makan saya, kenapa? Makanya saya makan kau. Babi kau. Open cam pak. Kau geleng itu kenapa? Puki anjing kau. Ngapa mau cari saya? On cam. Bang. Coba on cam kalau berani. Oi, on cam. Laku malah turun. Mulut besar nih Oten. Siapa tadi? Ada yang itu nomornya. Coba kita cek dulu itu nomornya di mana dia aslinya tuh. Iya, bisa dilacak itu. Saya mau itu dulu. Saya mau lihat nomornya dulu ya. Saya di bawah ya, Om Kian. Iya, kita udah punya nomornya. Itu tadi ada di DM kata di akun ada. Zuma. Nanti dilacak. Saya minta dong nomornya. Marah dia. Panas dia. Res itu di grup pengurus, Res. Alpi monitor nggak sih Alpi ini? Aduh, moderator. Ya, assalamualaikum Kang. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kian, saya di bawah dulu ya. Siap Kang. Kenapa tuh Kang? Biasa. Goten. Kita seneng ngadapin yang kayak gituan, kita seneng. Lucu. Bentar aku cek di nomornya ya. Ini aku premium. Udah itu. Oke. Selamat malam. Yuk, malam. Bang Host. Ya, kenapa? Ini Gurunda lagi nelfon ke si Gabriel tadi. Kenapa? Kalau orang baku bertengkar begitu, ndak usah langsung kasih turun ya. Enggak. Udah bagus. Udah bagus, saya senang. Lu mau bertengkar? Mau berantem lu? Ayo. Ndak berantem. Ndak ada guna berantem itu. Ya udah, kalau nggak mau berantem udah lu, mending diskusi lu. Bang Host kan agamanya Islam kan? Iya, lu kan Kristen. Iya, saya Kristen. Ya udah. Coba bahaskan Al-Quran sama hadis aja, ndak usah yang lain-lain.
enak aja. Gospelnya nggak mau dibahas. Yo, Makassar siap, Makassar. Makassar udah standby ya. Makassar standby. Dari Losari sampai tempat Gurunda udah standby. Kok teman-teman tuh tiap hari bahas kita punya orang kita. Gol. Dipantau Gurunda udah minta naik nggak? Oke. Gimana? Cepat, kalau muslim tuh cepet gitu. Semoga aja bener di Makassar kan ya. Enggak. Nomornya enggak jelas. Wah, nipu dia, nomornya salah. Ini Gurunda lagi nelpon. Enggak, nomornya enggak dikenal, enggak diketahui udah. Enggak dikenal nomornya. Nipu. Ah, penipu. Bukan di WhatsApp kali, mungkin dia nggak pakai WhatsApp kali. Coba telepon pulsa. Ini Gurunda telepon pulsa. Itu telepon pulsa itu. Nelpon. Oh. Nah. Nomor yang Anda tuju ternyata penipu. Cobalah naik lagi anjing sini mana anjing naik lagi goblok. Kontak gua premium soalnya sengaja. Ternyata goblok. Mana dia ada masih ada nggak di bawah? Naik suruh naik lagi. Siapa? Tadi apa akunnya Katolik Roma. Katolik Roma. Coba cari. Jangan buru-buru diturunin ya. Kenapa diturunin tadi? Sapu mau kasih pelajaran dia. Dasar emang penipu ya. Sekali penipu ya emang penipu. Naik Katolik Roma akun dengan nama @katolik_roma. Gol, lu kan moderator bisa jambak kan? Ini lagi nyari. Yang nonton banyak ini 5.000. Aduh, yang minta naik, yang muslim jangan dulu minta naik dong. Lihat, terlalu yang banyak muslim ini. Itu terlalu banyak yang minta naik. Ini gue lagi nyari juga. Sasuka kita. Coba kalau belakangnya ganti 7 coba 4427 coba. Yang tadi ekornya itu 35 kalau nggak salah, 7735 kalau nggak salah, baru 42 lagi dia ganti. Ganti terus anjing. 44. Ini si Pran. Lu mau ngapain? Mau berantem? Mau debat atau mau apa lu? Pengecut anjing bacot doang. Wah aing saya ditalag hirup-hirup saya belagu kalau kokok sih ya. Ujungnya 38125 itu ada yang komen Pak Pera. Ujungnya 38125. Ganti-ganti dia bilang. Ini kan yang dia ketik ini. Ya, ini yang dia ketik sendiri ini. Ntar aku puterin dulu rekamannya tadi. Naik lagi aja Gurunda. Enggak, itu penipu. Iya. Di Kang Kian, diturunkan saja kalau Gurunda naik. Enggak. Ini si Bang Ardi kayaknya tidur ya Bang Ardi ya. Bang Ardi tidur. Aku masih yang ngorok tadi siapa? Yang ngorok. Bang Ardi kayaknya yang ngorok. Mana diganti Gurunda? dulu ya. Multigas Gurunda. Ya Gurunda multigas. Ayo, @katolik Roma. Nah, ini nih Gurunda nih. Nah. Penipu, anjir, penipu. Dipikir bakal ditelepon sama Gurunda. Banci anjing. Bacot tungkul, siap leguk, berokok. Aduh bencong. Bencong. Ngaku-ngaku orang timur lagi. Apa rupanya? Sapu juga asal timur juga. Telasu. Siapa dia? Dasar bener-bener. Pak ini berdoa sih ya. Semua mulai berbahasa roh. Penakut kasih nomor gak aktif. Ini Gurunda nge DM ke dia. Penakut kasih nomor gak aktif. Ini Gurunda nge DM. Itu Gurunda di bawah Gol. Oke. Terus ditelepon sama Gurunda nih. Disangkanya bakal takut kali. Dasar belagu, siapa barokok.
Dasar emang penipu. Rames. Udah saja malam. Kenapa kalian ribut-ribut ini mengganggu orang tidur aja? Kenapa lu tidur? Ya orang kalian ribut-ribut, orang Ya ngapain lu tidur di sini? tidur aja. Ngapain lu muter TikTok pas tidur? Kalian ribut-ribut kenapa? Rampasan apa tuh? Rampasan roti. Yo Rames, diskusi aja Rames. Emangnya lu udah bisa diskusi? Wis mantap. Diskusi aja Dari lah. kapan lu bisa diskusi? Wis mantap. Salib itu lambang apa, Mes? Mes, salib itu lambang apa, weh? Lu udah bisa diskusi belum? Iya, ditanya salib itu lambang apa? Kalau belum bisa diskusi jangan paksa, ntar nangis. Ya udah jawab lah. Salib itu lambang apa? Mes. Hidup tuh jangan dipersulit. Iya, saya tanya salib itu lambang apa? Santai aja. Gak usah curhat, weh. Iya, yang gak usah curhat, gak usah curhat. Apalagi. Iya, yang gak usah curhat, gak usah curhat. Usah Kita merasa pulang diskusi surga, aja, diskusi Pak. aja. Jangan merasa yang paling punya surga dah. Di surgamu kan, itu kan ada perang naga kan? Iya enggak? Ini saja dibuang kok, Anda yang jauh-jauh gak tahu Tuhan aja. Kenapa sih Rames? Kenapa? Malah curhat kok, Mes. Kenapa, Mes? Gak usah lah ribut-ribut, ya bagus. Terserah gua lah, mulut-mulut gua. Kenapa lu ngatur? Emang lu ngasih makan gua? Ya, orang bilang lu gak usah ribut-ribut, ngapain lu ribut? Lu kalau mau ribut ke pantai sana teriak-teriak. Bos jangan ribut lu, gua tarik turun lu ke bawah. Lu ribut lagi, saya tarik turun kamu ke bawah. Apa sih lu ah? Mau diskusi nggak ini? Nah, malah bacot Emang pula lu kau dia. mampu. Iya, makanya Kalau jawab. mampu, saya Salib itu layani. lambang apa? Salib itu lambang Kalau lu apa? mampu diskusi saya layani. Kalau lu mampu jangan paksa, ntar nanti sakit hati. Wis, mantap. Iya, salib itu lambang apa, Mes? Karena kebanyakan orang tampang seram. Kenapa ini? Kenapa malah curhat kau? Kenapa kau malah curhat? Tanya, saya nggak mau nyakitin. Lu lihat muka gua birahi ya, Mes? Hah? Aduh, bos, saya jauh lebih ganteng, bos. Bos, kenapa rumah ini tukang rusuh ya? Perasaan kita diskusi di room lain orang nggak pernah ribut deh. Ya, karena Kristen itu tukang rusuh. Aura host ini kayaknya jelek, makanya roomnya selalu ada rusuh terus ini. Tempo hari saya naik ke sini juga dia diancam host. Kenapa sih lu dendam banget sama gua sih? Ada masalah apa lu sama gua? Lu ngaku aja host. Lu buat dosa apa ini? Kalau lu selalu rusuh aja. Waduh, nasi ramas. Diskusi aja kita, ayo. Ayo kita diskusi aja, yuk. Saya udah bilang kalau kamu mampu diskusi, Mampu. 3 orang saya layani kau. Hatimu sekuat apa sih? Udah, salib lambang apa? Nih, Rames. Nasi ramas. Kata jangan ditambah-tambahin, oh. Ya terserah gua lah, mulut-mulut gua lu ngatur mulu. Di situ. Emang nama lu siapa? Rames atau Nasi Rames?
Ngapain nggak ada nasinya lu tambah-tambahin nasi lu? Lu buat bubur lu juga. Udah Bang Jol, lanjutin Bang Jol. Si Rames ini, Rames, kalau nggak mau diskusi lebih baik kau turun saja kau. Emangnya kalau saya di atas apa yang mengganggu kamu di situ? Iya, makanya jawab. Kalau saya mau Salib di itu atas. lambang apa? Ayo, salib itu lambang apa, Mes? Jawab. Nah, lambang apa? Oi. Apa saya jawab Anda? Loh, Kive, kau bisa fans. tanya, Salib bisa itu tanya lambang balik, apa? Iya, kau jawab Bisa dulu. tanya balik kan? Iya, bisa. Salib itu Bisa lambang tanya apa? balik. Iya, salib itu lambang apa? Bulan bintang lambang apa? Saya tanya salib lambang apa, kok malah nanya? Nanya balik, kau jawab dulu baru Iya, kami Udah gua kau jawab. jawab dulu lah. Gua jawab bulan bintang itu lambang kemenangan perang. Nah, salib lambang apa tuh jawab? Salib lambang apa dulu? Coba jawab dulu lah. Ayo. Fans, lintas iman, Rames, lambang apa salib? Kalian kan biasa kan kalungin salib itu di leher. Saya tanya, salib itu lambang apa? Ayo. Itu kan simbol agama Kristen. Simbol apa? Iya, simbol apa? Saya nggak tanya Simbol. Kristen. Saya nggak tanya Lambang Kristen. kasih. Kasih Lambang apa? kasih Tuhan. Kasih apa? Itu kan simbol. Lambang Iya, kasih simbol Tuhan. apa? Simbol kehinaan, penderitaan, siksaan. Lambang kasih Tuhan. Kamu bilang apa? Kasih yang mana? Kasih yang mana? Kalau Kasih Tuhan yang nggak mana? mau kasih, pasti orang-orang pada saat itu mati semua. Sekalipun Tuhanmu terkutuk, iya. Loh, itu kan emangnya Anda nggak pernah melanggar firman? Iya, sekalipun Tuhanmu terkutuk. Artinya Yesus itu malah oke, baik, berarti Yesus itu melanggar firman sampai dia mati terkutuk. Enggak, Iya. kayaknya kita berdua diskusi serius. Kayaknya kamu Boleh, mari. Sekarang baik, sekarang kau jelaskan sama saya, apa dasarmu mengatakan salib itu lambang kemuliaan? Apa? Mana? Entar ya, saya duduk manis dulu ya, diam. Ya. Coba. Saya duduk manis. Mana salib itu lambang kasih apa? Coba mana? Entar saya buka data dulu. Ya, saya tunggu. Salib itu lambang kutu. Jadi orang yang mati digantung di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk, termasuk orang yang disembah sama kalian itu terkutuk. Lu jangan rubah-rubah loh. Kok ngerubah-rubah? Baca Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jangan banyak ngomong loh. Iya kan? Ya udah gua diam. Mana datanya, mana? Mana? Sebentar. Benarkah terkutuk di kayu salib? Tolong besarkan. Makanya kau baca Bibel kau. Oh, besarin Os. Mana? Mana? Baca. Ya. Coba. Karena baca. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Apa yang kau tunjukkan ini? telah mengaruniakan. Nyambung sama Ken. Nggak nyambung, woi. Saya tanya salib. Dengar dulu. Iya. Apa Yohanes 3 ini yang kau bawa? Sebentar. Diam dulu. Diam. Ini jawaban saya. Anda diskusi dengan saya. Mana salibnya? Yang ditanya salib, yang ngeluarin Anda diam. Sebentar saya jelaskan. Diam. Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana salibnya? Kalau tanpa kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, salib itu tidak akan terjadi. Mana salibnya? Mana? Paham. Mana kau bilang salib itu lambang kasih? Mana? Tanpa Mana? kasih Allah, tanpa kasih Saya tanya Allah salib. kepada manusia, Saya tanya salib. Mana salibnya? Mana? firman Mana salibnya? Allahnya tidak diutus menjadi manusia. Nah, inilah maka teman-teman tidak akan terjadi Kristen penyaliban. yang tidak pernah
mau jujur. Pertanyaannya apa, jawabnya apa? Kan ini goblok ini. Salib itu kan simbol, enggak usah kau tanyakan itu. Nih, iya, simbol apa? Kenapa? Simbol apa? Ini Bang Jul, kenapa dia mati terkutuk di kayu salib ya? Bukan ayat itu yang harusnya ditampilin, tapi ini Ayub 27 pasal 3. Nih baca nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Theos masih ada dalam lubang hidungku. Kenapa dia terkutuk? Karena diamnya sama upil di dalam hidung. Ingus kok disembah loh. Itu kan nggak sepaham dia ya. Lu baca Ayub 27 pasal 3. Ternyata dia terkutuk itu karena dia nginepnya itu, tidurnya itu sama ingus. Tuh. Kita kasih paham mereka ya. Jorok. Itu kan kalian juga percaya kan? Kang Kian, kita kasih paham dulu ini sama si Rames. Nipu-nipu kau Rames ya, kau nipu-nipu kau. Itu pun Nabi kalian. Oh, saya udah jawab Anda. Sekarang saya balik bertanya boleh? Sekarang saya balik bertanya boleh? Gak nyambung kau, gak nyambung. Sekarang saya balik bertanya boleh? Salib sama sekali bukan menjadi simbol apa? Kemenangan bagi orang yang mengikuti dia. Dia siapa? Yesus. Salib merupakan simbol apa? Kehinaan, penderitaan dan siksaan. Kau jangan nipu-nipu. Nah, ini. Galatia 3, ya kan? Galatia 3. Ini Bible kau ini. Ini bukan Al-Quran. Ini yang kau imani ini. Oke, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk siapa? Tuhan kau kan? Nah, dia Nabi kau juga. Ya, udah kau diam saja situ. Apabila seorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk. Dikutuk siapa ini? Hah? Oi, dikutuk siapa? Gedor. Lanjut. Ini yang kau imani nih. Ini yang kau imani. Itu pun kepercayaan Nabi juga. Nggak usah ini banyak baca. Rames. Dikutuk siapa? Orang yang digantung di kayu salib. Allah. Nah, jadi Yesus dikutuk. Iya. Nah, berarti kau mengimani Tuhan yang terkutuk. Mana sih cuma pengkhianat yang tadi? Mana dia? Oh, gimana kau? Mana dia tuh? Tadi mau telepon mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyari huntu, sakit gigi aku, tapi ketawa di bawah. Tuhanmu ini, oi, Tuhanmu terkutuk nggak? Jangan dulu kasih dulu. Mana sih coba itu tadi? Udah nggak usah kalau ini. Ini. Penderitaan. Salib merupakan dari kita tunggu dia itu dulu, kasih tahu kita di punto 27, kita tunggu dia. Mana itu? Oke, lanjut. Ada Gurunda. Dede jago na tahu. Kabur. Kabur. Jago na tahu. Bang Juma baru bernapas. Bang Juma baru bernapas sudah kabur. Naik lagi. Jago na tahu. Kasih nomor. Gimana kau dipuki kau? Kasih nomor nggak berfungsi dikasih. Cici. Laki-laki itu nggak begitu kawan. Sekali minta ketemu, kasih nomor yang benar. Jangan kasih nomor-nomor kayak gitu. Ada aja orang-orang ini. Aduh. Kalau takut jangan pura-pura berani. Hah? Kalau mental waria jangan pura-pura laki-laki. Kita tidak bisa takut anjing kau. Kau ingat ya, kau bahasamu dari tadi kau nggak pernah bagus sama aku ya. Jangan sampai saya cari betul kau ya. Ya, jangan sampai loh. Saya udah dari tadi tahan-tahan ini. Jangan kau
pancing-pancing saya geledah kau itu, saya isap jantungmu. Jangan pancing-pancing saya. Jangan diturunkan. Coba saya mau lihat. Enggak, dia turun sendiri, Gurunda, enggak ada yang nurunin. Kau saya sudah bagus-bagus kau ya. Udah sopan-sopan saya sama kau. Kau mau cari masalah sama saya? Naik anjing. Dari tadi dia maki-maki aku terus. Iya, lu di mana? Si posisinya itu di mana itu orang itu? Ngakunya di sini di Makassar. Udah siap orang-orang Makassar, Gurunda? Jangan orang-orang Makassar, saya aja. Saya nggak di Makassar. Gimana sih saya bukan di Makassar? Lucu ente. Kau andaikan kau betul kasih nomor teleponmu, saya telepon kau angkat, jangan sebut saya kalau saya tidak datang. Kau mau satu kampung, satu dunia pun saya akan datang. Kau nggak ancam saya begitu aja saya bisa datang, padahal kau ancam-ancam saya. Apa sih? Ngamuk-ngamuk. Kau naik sini, kau sungkeman sama saya. Cium saya punya pantat dulu, sini naik. Kau jago bawa orang timur lagi, kayak macam kita takut aja sama kau.